Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke data berkelompok. Data yang diperoleh dari suatu penelitian berupa data mentah dapat dibuat menjadi data berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Tabel yang memuat data berkelompok ini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan untuk menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar, kemudian tentukan jangkauan atau range dari data dengan rumus. Jangkauan itu dilambangkan dengan R besar, rumusnya itu X max dikurang X min, atau data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya, tentukan banyak kelas dengan rumus Stargess. Banyak kelas kita lambangkan dengan K, yaitu 1 ditambah 3,3 log N, di mana K itu bilangan bulat. Selanjutnya, tentukan panjang interval kelas, ini P ya, bukan I, dengan rumus P itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas, atau R besar dibagi dengan K. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama, yaitu data terkecil, dan terakhir, tuliskan frekuensi kelas dalam kolom turus atau tali, sesuai banyaknya data. Nah, di sini ada catatan. Pembulatan biasanya dilakukan ke atas. Kita lihat contoh. Dari hasil pengukuran diameter pipa yang dibuat oleh sebuah mesin, yaitu dalam milimeter terdekat, diperoleh data berikut. Nah, kalau kita lihat, ini ada 4 baris dan 10 kolom, sehingga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom, sehingga bisa kita hitung bahwa banyaknya data itu adalah 4 kali 10 atau 40 data, N-nya 40. Nah, jika kita mengikuti langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi tadi, yang pertama kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini urutannya sudah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian tentukan jangkauan atau R. Jangkauan itu tadi data terbesar dikurang data terkecil. 82 dikurang 65 itu adalah 17. Kemudian banyak kelas, yaitu K, 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 itu 1,6, sehingga jika kita kalikan dan jumlahkan, hasilnya itu 6,28. Nah, di sini karena ini kita bulatkan ke bawah ya, karena jangkauannya 17. Jangkauannya itu untuk 17 untuk 40 data itu cukup kecil atau tidak terlalu banyak selisihnya. Nah, sehingga ini 6,28 kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Kemudian panjang interval kelas, yaitu dilambangkan dengan P. Jangkauan dibagi dengan banyak kelas, yaitu 17 dibagi 6, itu 2,8. Dan ini kita bulatkan menjadi 3. Selanjutnya batas bawah kelas pertama, yaitu data terkecil 65. Yang terakhir kita buatkan tabel distribusi frekuensinya. Nah, karena tadi terdapat 6 kelas, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Kemudian panjang interval kelasnya 3. Nah, kita tulis dulu dari batas bawah kelas pertamanya 65, ini dia. Kita tinggal hitung 3, panjang interval kelasnya 3. Berarti kita tinggal hitung banyaknya bilangan dari 65 sebanyak 3. Berarti ada 65, 66, dan 67. Ini ada 1, 2, 3. Ini adalah panjang kelas. Kita tinggal hitung jumlah banyaknya data bernilai 65 sampai 67. Kita lihat di sini. 65 ada 1, 66, 67. Berarti ada 3 buah data. Maka di sini kita tuliskan dalam bentuk turus. Ada 3, sehingga frekuensinya adalah 3. Kemudian setelah 67, yaitu 68, kita hitung 3 lagi, 68, 69, 70. Berarti kita hitung banyaknya data dari 68 sampai 70. 68 sampai 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, berarti kalau kita tuliskan dalam torus ada 1, 2, 3, 4,
Untuk data kelima kita kasih garis miring seperti ini, ditambah tadi dia ada 6, tambah satu lagi, berarti ini ada 6. Ini dia frekuensinya 6. Kemudian setelah 70 yaitu 71, hitung lagi 3 lagi, 71, 72, 73. Data dari 71 sampai 73, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Ini dia. Kemudian selanjutnya 74 sampai 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data. Selanjutnya 77 sampai 79 ada 1, 2, 3, 4. 4 data. Ini terakhir 80 sampai 82. Ada 2 data. Ini dia. Nah, jika kita jumlahkan semuanya adalah 40. Nah, pada tabel distribusi frekuensi terdapat berapa istilah? Nah, untuk bagian di sebelah kiri ini semuanya disebut sebagai batas bawah. Nah, yang bagian sebelah kanan ini disebut sebagai batas atas. Berarti 65 ini adalah batas bawah kelas pertama, 68 batas bawah kelas kedua, dan begitu seterusnya. 80 batas bawah kelas ke-6. Kemudian 67 ini batas atas kelas pertama, 70 itu adalah batas atas kelas kedua, dan begitu seterusnya. Nah, jika batas bawah masing-masing kita kurangi dengan 0,5, ini menjadi 64,5, ini 67,5, dan seterusnya. Ini disebut sebagai tepi bawah kelas. Nah, kemudian jika batas atas ditambah 0,5, yaitu ini 67,5, ini 70,5, dan seterusnya. Ini disebut sebagai tepi atas kelas. Nah, sekarang kita masuk ke min atau rata-rata untuk data berkelompok. Untuk menghitung rata-rata data berkelompok, kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu metode biasa, metode simpangan rata-rata, dan metode coding. Kita lihat yang pertama, yaitu metode biasa. Kita gunakan rumus X bar atau X rata-rata adalah jumlah FI kali XI, jumlah frekuensi kelas ke I, dikali XI. XI itu titik tengah interval kelas ke I, dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, titik tengah interval kelas ke I tadi rumusnya ini, batas bawah kelas ke I ditambah batas atasnya dibagi 2. Supaya lebih jelas, kita lihat aja contohnya. Dari tabel distribusi frekuensi tadi, kita akan menghitung rata-ratanya dengan metode yang pertama. Nah, ini dia tadi, diameter. Kemudian frekuensinya tadi kita sudah dapat. Kemudian kita akan menghitung XI masing-masing kelas. Untuk kelas yang pertama, yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas bagi 2. 65 ditambah 67 bagi 2, itu 66. Dengan cara yang sama, 68 tambah 70 bagi 2 itu 69. Kita peroleh masing-masing kelas nilai titik tengahnya 69, 72, 75, 78, dan 81. Kemudian hasilnya ini kita kalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. Berarti FI dikali XI. 3 dikali 66 hasilnya 198. 6 dikali 69 hasilnya 414, dan begitu seterusnya. Nah, jika ini semuanya kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 2925. Kita tinggal masukkan ke rumus. Rata-rata itu yaitu jumlah FI dikali XI, yaitu ini dia, 2925, dibagi dengan jumlah FI atau jumlah frekuensi, yaitu 40. Setelah kita bagi, ternyata hasilnya adalah 73,125. Kemudian cara yang kedua dengan metode simpangan rata-rata. Nah, di sini kita butuh XS. XS ini adalah rata-rata sementara dan biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Kemudian di sini ada DI. DI itu titik tengah kelas ke I dikurang dengan rata-rata sementara tadi atau XS.
Dan kita lihat contoh yang tadi, kita akan bandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kita sudah dapat sampai sini tadi, sampai kolom ke XI. Nah, kita butuh DI. Sebelumnya kita lihat dulu. Dari kelas ini, yang memiliki frekuensi terbesar adalah kelas keempat. Nih, berarti kita ambil rata-rata sementaranya adalah titik tengah untuk kelas dengan frekuensi terbesar, yaitu 75. Nah, berarti masing-masing titik tengah kelas kita kurangkan dengan 75. Itu akan menjadi nilai DI. Yang pertama 66 kurang 75 min 9, 69 kurang 75 min 6, 72 kurang 75 ini min 3. Di kelas yang memuat rata-rata sementara itu pasti 0, karena 75 kurang 75 0. Kemudian 78 kurang 75 3, 81 kurang 75 nilainya 6. Nah, masing-masing nilai DI ini kita kalikan dengan F. 3 kali min 9 min 27, 6 kali min 6 min 36, 12 kali min 3 min 36, dan begitu seterusnya. 4 dikali 3, 12, 2 dikali 6, 12. Jika kita jumlahkan semuanya, nilainya adalah min 75. Tinggal kita substitusi ke rumus. Rumusnya tadi ini, rata-rata sementaranya 75, kemudian jumlah FI kali DI, yang ini, min 75 dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 40. Min 75 dibagi 40 itu min 1,875, sehingga kita kurangkan 75 kurang 1,875 hasilnya 73,125, dan ini sama dengan metode biasa tadi hasilnya. Terakhir kita lihat dengan metode coding. Nah, ini pada dasarnya penjabarannya hampir sama dengan simpangan rata-rata, cuman kita menggunakan pengkodean di sini. Rumusnya rata-rata sementara ditambah P itu panjang kelas, dikali dengan jumlah FI dikali UI. UI itu adalah bilangan bulat dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh yang tadi, kita sudah tentukan kelas yang memuat rata-rata sementara itu tadi kelas keempat dengan rata-rata sementaranya 75. Nah, untuk menentukan UI, pada kelas yang memuat rata-rata sementara itu, langsung saja kita tentukan UI-nya 0. Nah, untuk kelas ke atasnya, kita urutkan negatifnya dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dan untuk yang ke bawah, ini tadi ke atas negatif, yang ke bawah itu positif, urutkan dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini karena ada 3 kelas di atas kelas rata-rata sementara tadi, berarti kita urutkan cuma sampai min 3, dan ke bawah itu sisanya ada 2 kelas, berarti kita cukup urutkan 1 dan sampai 2. Nah, masing-masing nilai UI ini kita kalikan dengan frekuensi. Ini 3 kali min 3 min 9, 6 kali min 2 min 12, 12 kali min 1 min 12, 13 kali 0 0, 4 kali 1 4, 2 kali 2 4. Nah, ini jika kita jumlahkan nilainya adalah min 25. Substitusi ke rumus. Ini dia rumusnya tadi. Rata-rata sementaranya 75, panjang kelas kita tahu tadi 3. Nah, cara lain untuk menghitung panjang kelas jika diketahui tabel distribusi frekuensinya, kita tinggal kurangkan batas bawah kelas pertama dengan batas bawah kelas yang kita kurangkan batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama, atau batas bawah kelas ketiga dengan batas bawah kelas kedua, dan begitu seterusnya, atau boleh juga dengan batas atas kelas ke N dikurang dengan batas atas kelas sebelumnya. Nah, di sini 68 dikurang 65 yaitu 3. Ini dia. Kemudian jumlah FI dikali UI tadi min 25 dibagi dengan jumlah frekuensi. Min 25 dibagi 40 hasilnya min 0,625 dikali 3 hasilnya min 1,875. Ini tinggal kita selesaikan. 75 dikurang 1,875 yaitu 73,125. Hasilnya masih sama. Nah, di sini metode coding ini digunakan untuk
angka yang besar, karena dengan kode perkalian angka-angkanya nanti tidak akan begitu besar karena kita cukup menggunakan bilangan bulat yang diurutkan dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita bebas menggunakan metode yang mana saja.